Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode. Sudah, itu aja. Jokowi menyampaikan statement itu kan gini, sebagai negarawan. Itulah kita bilang, sisi kemanusiaan seorang negarawan yang bernama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Konteks itu beliau juga justru seorang negarawan. Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan. Saya katakan lagi, Pak Jokowi ini berjiwa besar, negarawan. Siapapun akan datang ke sana diterima oleh beliau. Ya, jadi setiap hari di sana 500 orang. Kalau hari Sabtu, Minggu, lebih dari 1.000 orang untuk hadir. Ini yang saya bilang tuh selalu kontradiktif. Rumah Jokowi selalu penuh orang. Betul. Oke, orang tuh ngapain? Menyampaikan cerita tentang kehidupannya, perjalanannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Lalu Jokowi ngomong apa? 2 periode ya. Kan nggak nyambung gitu loh. Gini, problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja, memastikan upahnya pantas, memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana? Setelah saya lulus saya kerja di mana? Gaji berapa? Kan sederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah 1 paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Ya teman-teman, kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana dengan statement dari Pak Jokowi bahwa selalu mengarah pada tahun 2029 ya, dan itu yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu bahwa Pak Jokowi ya bukan sebagai negarawan tetapi sebagai politis. Ya harusnya Pak Jokowi ini ya posisinya sekarang sebagai negarawan teman-teman, karena dia pernah menjadi bapak bangsa di negara ini, ya pernah menjadi presiden 2 periode. Nah jadi yang selalu dibicarakan harusnya bagaimana untuk menjadi seorang negarawan, ya menjadi memberikan arahan-arahan bagi anak-anak muda sekarang ini, apalagi yang mau terjun ke dunia politik. Harusnya seperti itu, tetapi tidak demikian teman-teman, bahwa kita tahu Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa ya nantinya memang sejak dulu ya sudah dia memberikan pesan kepada para relawannya Prabowo Gibran itu 2 periode, walaupun ya tahun 2029 masih jauh, tetapi ya selalu diberikan penekanan-penekanan ya untuk hal itu, supaya ya tentu ya bisa saja supaya Pak Prabowo jangan kemana-mana, artinya tidak memilih pasangan yang lain, ya tetap Gibran nantinya kalau maju lagi di tahun 2029.
Kemudian teman-teman, ya kenapa dia sebagai politisi, ya seperti yang disampaikan oleh Adiana Pitupulu bahwa seperti ya di Rakernas PSI kemarin, bahwa ya Pak Jokowi berjanji akan bekerja mati-matian untuk memenangkan PSI di tahun 2029. Bahkan Pak Jokowi mengatakan bahwa akan nantinya ya turun ke lapangan, ya keliling Indonesia sampai ke provinsi-provinsi, bahkan sampai ke kecamatan pun Pak Jokowi sanggup melakukan itu. Nah, ini yang menjadi sorotan para netizen, bahwa ya mereka mempertanyakan kenapa Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan dalam kasus ijazahnya, ya karena setiap ada sidang ijazahnya di PN Solo yang digugat oleh Citizen Lawsuit, teman-teman, maka Pak Jokowi tidak pernah hadir. Ya harusnya dia juga sanggup untuk ke persidangan menunjukkan ijazahnya. Nah, Pak Jokowi padahal sanggup untuk keliling Indonesia sampai ke kecamatan, kenapa untuk persidangan juga tidak sanggup dia? Nah, itu ya adalah pertanyaan-pertanyaan dan perdebatan dari para netizen Indonesia mengenai pernyataan dari Pak Jokowi sendiri. Nah, di sini dikatakan Jokowi yakin Prabowo Gibran 2 periode, pastikan Gibran tak maju Capres 2029. Nah, dia memastikan bahwa ya Prabowo Gibran 2 periode dan memastikan bahwa Gibran tak maju Capres 2029. Ya memang teman-teman, kadang-kadang kita tidak bisa memegang omongan dari Pak Jokowi ini, karena dulunya dia pernah mengatakan bahwa ya anak-anak saya tidak tertarik dengan politik, anak-anak saya hanya tertarik dengan dunia usaha sendiri. Ya, kemudian ketika ditanya mengenai Gibran, ya tiba-tiba ya setelah itu ya Gibran mencalonkan diri sebagai calon wali kota, teman-teman. Nah, setelah itu ya wartawan menanyakan tentang potensi Gibran untuk maju di Pilpres 2024 kemarin, maka Pak Jokowi mengatakan baru memimpin dua tahun di Solo, ya yang wajar saja, kata Pak Jokowi. Ya tentu tidak mungkin lah. Nah, tidak berselang lama teman-teman, ya sekitar beberapa bulan, ternyata ada isu ya Gibran maju ya di pemilu tahun 2024. Nah, jadi sama juga ketika Pak Jokowi mengatakan ini, ya pastikan Gibran tidak maju sebagai capres, ya mungkin bisa saja sebaliknya, ya bahwa Gibran akan maju sebagai capres nantinya. Nah, di sini dikatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berjalan selama 2 periode. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan optimismenya bahwa pasangan Prabowo Gibran akan kembali melanjutkan kepemimpinan hingga 2034. Dengan keyakinan tersebut, Jokowi memastikan Gibran tidak akan maju sebagai calon presiden pada pemilihan umum pemilu 2029. Nah, ini adalah janji dari Pak Jokowi. Dia memberikan penegasan bahwa Gibran tidak akan maju ya di Pilpres tahun 2029 nantinya. Nah, untuk bisa menguji hal ini, maka kita menunggu tahun 2029 apakah Gibran tidak maju nantinya. Oke, kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu saja. Pernyataan Jokowi muncul di tengah dinamika politik nasional menjelang konsolidasi partai-partai politik untuk pemilu tahun 2029. Sebelumnya, rapat pimpinan nasional Rapimnas dan Kongres luar biasa KLB Partai Gerindra telah memutuskan bahwa kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.
Dukungan terhadap Prabowo juga datang dari Partai Demokrat. Kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyatakan partainya siap kembali mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2029. Ini teman-teman sudah mereka bicarakan mengenai tahun 2029, tapi padahal masih sangat lama sekali. Artinya ya masih jauh ya. Jepang masih jauh, Belanda masih jauh ya untuk bisa dibicarakan. Harusnya yang dibicarakan bagaimana dengan penanganan seperti korban banjir yang sekarang ini, dan bagaimana nasib rakyat untuk ke depan ini ya, untuk bisa lebih ya sejahtera lagi, untuk bisa lebih memiliki misalnya tempat huni yang layak, memiliki misalnya ekonomi yang cukup, yang layak, dan tentu ya bagaimana memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Nah, namun AHY tidak memberikan pernyataan terkait kemungkinan Partai Demokrat kembali mengusung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2029. Nah, itu teman-teman ya mengenai rencana-rencana di tahun 2029 ini. Dan memang apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu bahwa Pak Jokowi bukan negarawan, tapi dia sebagai politisi. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.